Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu materi pelajaran IPA. Ya. Silakan buka buku kamu halaman 44. Hari ini kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Nah, kemarin semua kan kita udah pelajari nih tentang pembangkit listriknya, kemudian proses penyaluran energi listrik sampai kita bisa nikmati di rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik. Walaupun beberapa itu sudah kalian sering lakukan di rumah atau diingatkan oleh orang tua, ataupun diingatkan juga waktu kita berada di sekolah untuk tidak menghidupkan lampu di siang hari. Ya, itu salah satunya. Nah, mari kita lihat di buku kamu halaman 44 ya, tentang cara menghemat energi listrik. Nah, di sana dipaparkan bahwa semakin meningkatnya kemajuan zaman, maka semakin besar pula energi listrik yang diperlukan ya, baik dalam kegiatan rumah tangga, perkantoran ataupun industri. Namun pasokan energi listrik semakin berkurang karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Seperti kalian tahu, yang namanya bahan bakar fosil itu perlu ratusan tahun untuk memperolehnya. Ya. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat konsumsi listrik, maka semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Terus bagaimana cara menghemat energinya? Nah, caranya ada di halaman 45. Di sana dinyatakan bahwa infografis cara menghemat listrik di rumah. Di sana dipaparkan ada 6 poin ya yang dibahas, alat yang dihematkan dalam pemakaian energi itu adalah, kita lihat di buku nih, ada 6 ya. Ada handphone, kemudian jendela, kemudian AC, tumbuhan, televisi sama lampu ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita lihat. Kalau dia handphone ya, ketika kamu selesai mengisi baterai gawai atau handphone itu, lepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontak. Jadi jangan biasakan jika selesai mencharger handphone ya atau apapun lah yang ibaratnya itu mengisi baterai gawai ya, itu pengisinya itu harus dicabut dari stop kontak. Karena keseringan kita tuh selalu meninggalkan alat chargernya itu di stop kontak, itu dibiarkan dalam waktu yang lama. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi mulai sekarang sudah tahu kan, berarti jangan lagi melakukan hal tersebut ya. Yang kedua adalah bukalah jendela agar udara segar dapat masuk dan cahaya matahari dapat menerangi ruangan dari pagi hingga sore hari. Ini perlu ya untuk mengurangi penggunaan AC ataupun kipas angin ya. Dan juga lampu tuh perlu. Masa siang-siang dihidupin lampu terus gunanya buat apa? Sudah terang pun dari matahari ya. Makanya usahakan rumah itu harus ada ventilasi ataupun harus ada jendelanya ya. Jangan cuma bangunan aja tanpa jendela ya. Usahakan itu ada jendela biar kita menikmati udara segar itu dari jendela itu, dan juga cahaya matahari bisa masuk melewati jendela. Jadi penggunaan dari AC, kipas angin serta lampu itu agak kurang ya pada saat pagi hari sampai sore hari. Kemudian yang ketiga, jangan mensetelkan suhu AC itu di bawah 24 derajat Celcius. Walaupun kita memang merasakan panas ya, tapi usahakan untuk tidak menyetel ya suhu AC itu di bawah 24 derajat Celcius. Karena semakin
dingin suhu yang kita inginkan, maka energi listrik pun akan semakin besar yang dihasilkan ya. Jadi harus mengerti cara pemakaian yang bijak. Kemudian yang keempat yaitu adanya tumbuhan atau tanaman di pekarangan rumah agar mendapatkan udara yang sejuk dan dapat mengurangi penggunaan penyejuk udara, sama seperti yang tadi ya, sama dengan fungsi jendela. Kemudian televisi dan alat elektronik lainnya jika selesai digunakan maka matikan ya. Televisi, kemudian speaker misalnya. Alat-alat yang jika kamu sudah selesai gunakan itu dimatikan ya. Jangan televisi yang menonton kamu, harusnya kamu yang nonton televisi, malah televisi yang menonton kamu ya. Jadi bila rasanya sudah ngantuk, sudah jamnya mau tidur, ataupun sudah rasanya ingin melakukan aktivitas yang lain, usahakan televisi langsung dimatikan, mau itu radio, mau itu speaker, usahakan demikian ya. Kemudian yang terakhir, menggunakan lampu yang hemat energi seperti lampu TL ataupun lampu LED ya. Dan selalu dimatikan jika tidak digunakan ya. Nah, sekarang semakin banyak ya penemuan atau alat-alat elektronik yang jenis lampu itu sudah mulai menggunakan LED ya. Kenapa dia menggunakan lampu LED ini atau lampu LED ya? Karena lampu LED itu lebih hemat energi, makanya lebih banyak disarankan untuk menggunakan jenis lampu TL dan juga LED ya, LED atau LED, lampu LED ya. Dan usahakan lampu di kamar itu dipadamkan sebelum kamu mulai beraktivitas. Biasanya kalau lampu kamar ini paling sering nih ditinggalkan begitu saja dalam keadaan hidup ya. Jadi usahakan jika kamu keluar kamar hari sudah pagi sampai sore itu, usahakan lampu di kamar itu dipadamkan ya. Memang kecil, minim dan biasa yang kita lakukan, tapi efeknya adalah luar biasa untuk sumber daya ya alam kita dan juga sumber energi dari energi listrik ini ya. Nah, itu beberapa cara ya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tidak pernah kamu lakukan, mulailah untuk melakukannya, karena ini akan membantu ataupun peran penting kita juga dalam menjaga ya energi listrik tetap ada dan juga mengurangi pemanasan global ya. Nanti lapisan ozon semakin tipis ya. Nah, untuk latihan kamu di rumah ya, silakan kalian kerjakan halaman 47. Kalian kerjakan soal halaman 47 nomor 3 dan nomor 4. Silakan kamu kerjakan apa yang kita bahas tadi, kamu tuliskan di buku catatan dan latihannya kamu kerjakan di buku latihan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita tentang cara menghemat energi listrik ya. Bukan cuma tahu tapi juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Jangan pernah lelah untuk menggunakan masker ketika kamu berada di luar, dan juga selalu mencuci tangan, serta jangan terlalu sering berada di kerumunan orang banyak. Sampai di sini dan sampai jumpa.